Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di Eko Esdanan Jaya Channel. Saat ini saya sedang mengantar teman anak saya ke kolam renang di Universitas Negeri Yogyakarta. Mereka datang ke Jogja untuk berwisata dan untuk memperingati tahun baru di Yogyakarta ini. Berapa dalam ya? 7 meter katanya nih ya. Kalau Haris sama Bang Afid udah biasa ya. Apalagi nanti di kapal pesiar. Wah, Iya di Laut Selatan, di Laut Atlantik, Pasifik. Ya sebentar. Iya, saya juga mau nyebur ini. Sama papa yuk. Ini berlibur tahun baru dari Jakarta. Sekarang sedang berenang di Universitas Negeri Yogyakarta. Ini Mas Viko dan Mas Alif sedang persiapan. Ini sudah pada mencebur semua di kedalaman 1,5 meter dan sampai 2 meter. Ini Mas Haris sedang terjun samping dari atas di kedalaman 7 meter, disusul Mas Afif. Nah, ini gambarnya Mas Haris ini, kelas berat ini. Sehabis berenang mereka diundang makan oleh Eyangnya Niko. Sekarang sedang menikmati makanan yang telah disajikan. 3 jam sebelum tahun baru mereka memasak dan membuat sate. Ada juga yang membuat spaghetti. Di sini kokinya Mas Haris dan Mas Afif. Dua orang ini memang sejak dulu senang masak-memasak. Pada waktu kami tinggal di Bekasi, mereka sering datang ke rumah dan mereka masak di rumah. Kesan-kesan selama di Jogja setelah keliling-keliling dari hari pertama sampai tahun baru ini apa? Jadi kesan selama berliburan di Jogja, menurut saya ini akan menjadi pengalaman yang nggak akan dilupakan pastinya. Dan selama di Jogja, ya kita bisa bersenang-senang gitu. Itu aja sih. Ya. Oke, yang lain? Kalau saya, jadi selama kemarin liburan tuh kayak nyobain makanan-makanan baru gitu. Kayak kemarin tiwul gitu, terus nyobain gudeg di Jogja aslinya gimana. Terus ada beberapa yang tempat wisata yang udah aku pernah, terus kemarin tuh kita datang lagi, itu jadi kayak nostalgia lagi gitu. Dulu sama keluarga, sekarang sama teman ya? Iya, keluarga dulu. Beda nggak istilahnya wisata dengan keluarga terus Beda dengan teman? Beda. Kalau keluarga nggak bebas mau gitu. Terlalu formal ya? Iya. Kalau dengan teman-teman mau apa saja ya? Kita didiskusikan sama. Oke? Mas Haris? Kalau saya sih karena mungkin pengalaman biasanya kalau ke daerah-daerah orang itu kan kita explore sendiri atau pakai tour guide gitu ya. Ya. Kalau sekarang tuh enak aja gitu pas ke Jogja tuh ada teman yang emang udah kenal daerah. Jadi yang biasanya mungkin teman-teman yang nonton mungkin makan makanan di Jogja tuh kok mahal-mahal, padahal dibilang orang makan Jogja tuh murah-murah gitu. Terus sebenarnya mungkin salah tempat aja gitu. Soalnya
setelah aku selama 9 hari tuh ya alhamdulillah dapat makanan-makanan yang emang murah dan enak gitu. Juga tempat-tempat jalan-jalan baru yang kayak biasanya kena macet, ini bisa jalan-jalan motong kalau sama orang-orang yang udah tahu gitu ya. Tempat-tempat juga direkomendasiin ke sini ke sana, kayak oh ternyata di Jogja ada juga yang kayak gitu loh rasanya. Jadi ya senang aja gitu 9 hari tuh, bahkan setiap harinya tuh nggak ada yang hari kayak sehari tuh di rumah aja tuh nggak ada. Semua dipakai, dimanfaatin waktunya buat explore Jogja tuh kayak apa gitu. Ya alhamdulillah seru lah. Jadi seperti tadi kesan Jogja, ada orang yang pernah mengatakan ya, orang yang berwisata Jogja, waduh kok makanan kok di Jogja sepertinya mahal. Iya. Saya pernah makan mahal. Sebenarnya kalau kata Mas Haris tadi ada benarnya. Kita tergantung kelas di mana kita makan ya. Kalau misalnya kita makan gudeg di daerah Wijilan ya mungkin karena sudah terkenal ya, mungkin harganya agak lebih mahal. Tapi juga citra rasa tidak kalah juga dengan gudeg-gudeg misalnya di Wijilan. Misalnya di beberapa tempat lain ternyata harganya lebih murah, misalnya dengan makan 15.000 gudeg sudah dapat enak ya, ada seperti itu, memang seperti itu. Nah memang tergantung destinasi dan dimana kita pandai-pandai mencari tempat yang makanan enak dan terjangkau, bisa lewat Google atau lewat yang lain ya. Nah kalau Mas Alif ini karena sudah 1 tahun ini ya di Jogja, gimana? Ada kesan setengah tahun ya? Ada kesan apa misalnya dengan teman-teman ini kan? Kalau kemarin makan tempat lain mungkin tahu ya, sudah tahu tempat-tempat yang enak, harga terjangkau, harga mahasiswa. Nah kalau kedatangan teman-teman ini gimana? Yang pasti sih moodnya beda sih ya, kan kalau 6 tahun pertama kan tujuan awalnya buat kuliah, jadi ya buat kerja di situ, nggak ada, bukan tujuannya bukan untuk senang. Nah kalau seminggu ini kan buat liburan, dan baru seminggu ini juga liburannya itu benar-benar nggak ada istirahatnya, nggak ada jeda ya, terus ya continue ya. Iya. Sampai capek ya, pulang malam ya, berangkat pagi ya. Iya. Sangat menikmati nggak ini liburan kali ini? Iya. Sangat surprise ya. Wah, sangat menikmati ya. Artinya jarang ya berteman kemudian wisata bersama sampai lama seperti ini, katakanlah hampir 10 hari ya. Terus, nah mungkin punya kesan pribadi tentang Jogja. Jogja itu bagaimana sih gitu? Mungkin ya bisa diceritakan lah. Apakah pengen lagi atau bagaimana nanti gitu? Mungkin saya dulu ya. Jadi menurut saya tuh Jogja tuh aneh gitu ya. Kenapa? Jelas sih kenapa bisa dibilang daerah istimewa, karena pasti kita udah sering banget di Jogja gitu ya, berkali-kali, berbelas-belas kali gitu. Cuma lucu gitu, tiap kali ke Jogja tuh pasti ada pengalaman baru. Walaupun kayaknya udah semua tempat dijalani, didatangi, dan semua tempat makan dicoba, tapi tetap aja gitu, tiap kali mau liburan Jogja tuh selalu menjadi pilihan gitu. Nggak ada tuh kayak udah nggak usah ke Jogja lagi, bosen gitu. Tetap aja gitu, nggak ada. Jogja tetap menjadi idola. Iya, selalu ada di list pilihan gitu. Walaupun misalkan mau ke tempat-tempat yang kayak Lombok, ke Surabaya atau kemana, tapi Jogja tuh nyelip gitu, kayak ini Jogja jadi pilihan gitu. Padahal udah berkali-kali ke Jogja, tapi tetap ada aja yang bisa dieksplor di Jogja. Seperti gitu. lagunya Katon Bagaskara ya. Pulang kembali. Iya. Ya, ke Jogja ya kan. Itu kesannya. Mungkin yang lain, apakah Jogja itu sangat tradisionalistik atau bagaimana, keadaan kotanya atau apa? Kan ada Jogja kan punya ikon yang namanya Malioboro ya, keraton itu. Nah, ada nggak yang lain, kesan-kesan lain? Silahkan. Ya mungkin ada ya. Jadi saya di sini agak culture shock dengan lampu lalu lintasnya gitu.
Jadi ya di sini tuh lampu hijaunya cepet banget gitu. Betul. Parah. Terus apa ya? Udah itu doang. Karena mungkin Jogja ya kota padat juga ya. Hanya memang banyak perempatan dan pertigaan di Jogja ini. Jaraknya pendek-pendek kan? Ya emang secara geografis mungkin Jogja lebih gampang buat dinavigasi sih, soalnya kan kalau dibayangin itu kota Jogja itu kotak-kotak semua, Ya. karena itu baik perempatan. Dan tidak terlalu besar ya kotanya, seperti luas seperti di kota-kota lain. Ya mungkin karena itu orang Jogja jadi tahu arah mata angin. Iya. Soalnya tahu kanan kiri depan belakang mana. Tapi kalau sekarang kan enak ya, sebagai kita dimudahkan dengan teknologi ya. Iya. Kalau dulu kan kita orang-orang Jogja atau orang-orang daerah lain misalnya mau kemana? Mau ke Malioboro? Lurus terus, ada beringin nanti belok kanan atau tanda-tanda seperti itu. Nah kalau sekarang kan kemarin pergi-pergi kan pakai Google Map ya. Iya. Jarak tempuh bisa kita ketahui ya, kecepatannya, destinasinya, dan ya 100% lah boleh dikatakan tepat sasaran ya. Itu juga sangat mudah nggak? Kemarin kemana-mana pakai Google Map itu? Kayaknya gara-gara Niko juga orang sini, jadi kadang Niko nggak mau pakai Google Maps gitu karena takutnya kena jalan yang emang banyak lampu merahnya gitu. Jadi Atau enggak disesatin. ya atau disesatin gitu, karena terkadang Google Maps itu yang ngarahinnya kalau nggak ke jalan besar ya ke jalan yang emang kecil banget gitu. Jadi kayak Niko udah di sini pakai ingetan dia aja dulu gitu sampai nanti ke tengah kota, sampai dia udah nggak tahu lagi baru pakai Google Maps gitu. Karena dia pertama ngindari lampu lalu lintas, ngindarin jalan kecil ataupun sampai nyasar gitu. Oke, yang lain misalnya kesan soal makanan tadi ya, sudah ya, jalan-jalan juga terjangkau nggak misalnya masuk wisata di daerah Jogja dan sekitarnya itu, apakah dikatakan tiketnya itu cukup atau kemahalan gitu tempat-tempat wisata? Mungkin harga yang pas-pas aja sih. Asal nggak terlalu lama di tempat ini sebenarnya murah sih. Cuma kalau misalkan 9 hari dipadatin tiap hari pergi itu boros juga gitu. Karena kan ya gimana ya, namanya tiap hari ke tempat destinasi wisata pasti boros lah kayak gitu. Cuma kayak kemarin tuh pantainya cuma berapa ya? 12.000 tuh ke Gunung Kidul. Itu udah bisa nikmatin objek wisata pantai yang bagus banget, bisa sepuasnya juga, tinggal modal bensin doang gitu, udah dapat view dan momen lah. Yang paling mahal kan momen ya, sama temen-temen. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Kesan-kesan tahun baru di Jogja, khususnya di tempatnya Om Eko ya, kan tempatnya di tengah sawah ini ya, jadi jauh dari penduduk ya kan. Kan selama ini semua kan tinggal di padat penduduk di perumahan, biasalah, apalagi di Jakarta, di ibu kota, menghabiskan waktu tahun lama ya, dan menyongsong tahun baru. Nah tadi malam itu gimana kesannya? Kan dari memasak ya toh, belanja sendiri ya, ayam, terus sosis, terus banyaklah makanan tadi malam ya, bikin spaghetti kan. Nah ini saya sangat menikmati karena olahan atau masakan dari seorang koki yang cukup dikenal. Spaghetti tadi malam, Om suka spaghetti. Makanan-makanan luar juga suka, tetapi satunya juga enak. Sampai istri Om, tante itu mengamati Mas Haris ya, bikin sate ayam tuh, bumbunya selama ini tante belum pernah tahu. Nah, jadi tadi tante ngomong, saya sudah tahu masakan rasa khas ini dari Haris. Yang kedua,
terus kemudian tadi malam masak mangga ya, terus terakhir pas jam 00 ya, peralihan waktu membakar petasan ya. Nah itu gimana kesan masing-masing? Kan punya ini dong, punya kesan ya. Kayak nyubur sawahnya nggak ada. Kayak nyubur sawah kawan. Yang kecil bawah itu ya. Karena dia namanya kaget. Masih bisa. Ya itu kan petasannya meledak ya. Dia kaget kecemburuin ya. Nah itu kesan tersendiri menurut saya. Gak bisa dilupakan itu ya. Sebenarnya itu korban tahun lama itu. Menuju tahun baru ya, kecebur sawah. Membersihkan. Tapi enggak lihat tadi malam dia kecebur sawah. Karena kamu konsentrasi ngambil gambar ya. Udah kelihatan. Gimana kesan selama ini sebagai cruise time, keliling-keliling destinasi wisata? Sama kesan kali om ya. Ya, Ya emang sih seru banget kalau dibilang satu kata sih ya. Tapi kalau saya kan udah beberapa kali ke Jogja sebelum ini, terus kan juga setengah tahun ini kan juga udah pindah ke Jogja. Jadi ya, tapi baru sekarang ini ngerayain tahun baru sama temen-temen, terus seseru ini juga. ada sesuatu yang berbeda ya. Iya. Terus apalagi semalam kan masak-masak bareng. Terus ya seru bakar-bakar sosis, sate. Gitu. Ya terus habis itu juga ternyata enak juga makanannya. Dan kayaknya pengen lagi masak lagi ya. Tolong benar. Tahun depan. Baik Pak, chefnya. Iya. Ini yang hobi masak ini sejak dulu ini, Mas Haris ya. Iya. Ya gimana ya? Itu sebenarnya sate yang aku buat tuh emang udah hampir tiap tahun aku buat, karena emang dari keluarga juga suka dan cocok sama resepnya. Jadi biasa kan ngumpul sama keluarga di puncak, biasanya aku juga bikin sate itu, jadi udah biasa gitu. Dan emang semua keluarga juga kaget sama rasanya yang belum pernah dicoba, tapi enak gitu. Makanya mumpung sama teman-teman pengen bikin, dan alhamdulillah kesampaian juga, dan teman-teman cobain ya alhamdulillah enak ternyata ya. Gitu ya, emang terasa kan dagingnya empuk. Iya, dagingnya empuk, rasanya enak, dan ya agak gosong dikit aja ya, karena kepanasan arangnya itu darahnya banyak banget ya. Dia nempel terus. Ya pokoknya sama temen-temen, ini juga kali pertama sama kayak Alip, kali pertama tahun baru sama temen dan di luar kota. Biasanya nggak pernah tuh ninggalin keluarga tahun baru tuh, nggak pernah, lebaran pun nggak pernah, ya ini baru pertama kali gitu. Pesannya ya cuma satu sih, ya semoga teman-teman nanti pas pulang pasti udah pada sibuk semua, ya semoga nggak lupa dan bisa ketemu gini lagi gitu ya, bisa main begini lagi, bisa ngumpul bareng lagi, dan menghabiskan waktu bersama lagi gitu ya. Oke, Bali nih. Oke. Wah, sampai ke Bali katanya rencananya. Ya, semoga sukses. Iya. Semoga harapannya. Soalnya banyak orang bilang katanya kalau udah temenan di atas 7 tahun tuh biasanya awet sampai tua gitu. Iya. Semoga lah ya. Amin. Kesan kemarin ya, tahun baruan ya. Gimana ya? Pokoknya beda deh, pokoknya kan kemarin tuh tahun baruan tuh sama temen gitu, bukan sama keluarga, jadi lebih free gitu. Terus ngerasain sensasi kebakar pas bakar itu sosisnya gimana. Terus apa ya, berburu kecoa. Ada kecoa datang ya. Kecoa tiba-tiba nongol nggak diundang. Seharusnya begini, tadi malam kecoanya disate sekalian. Waduh, jangan dong. Terus pernah nggak? Terus apa ya? Itu petasan paling itu agak serem sih tapi ya. Tapi seru. Terus apa lagi ya? Pesan mudah-mudahan kita tetap berteman pokoknya sampai sampai udah kerja, sampai meninggal malah. Tetap sampai berkeluarga tetap kompak. Iya. Tapi pernah nggak punya kesan
menyambut tahun baru ya, tidak dengan teman ini, artinya dengan teman-teman lain. Nggak pertama kali nih sama teman-teman ini. Ini ya. Ya sama. Ya, seperti yang lainnya sebutin sebelumnya, memang merayakan tahun baru bersama teman itu pengalaman yang paling seru banget, karena dulu-dulu itu belum pernah yang namanya ngerayain tahun baru sama teman, karena lebih seringnya sama keluarga, apalagi hari-hari ini, tahun-tahun ini saya kan tinggal di apartemen. Mau cari tempat buat bakar-bakar tuh juga Nggak bisa. susah, iya. Nah, sama apa ya? Ya, Kebebasannya ya. iya, kurang begitu bebas gitu. Tapi ulang tahun itu mengucapkan ini nggak, saling mengucapkan Iya, ulang tahun pada orang tua nggak tadi? ya saling itu Oh, ya? pasti, ya. Oke, yang penting itu meskipun jauh tetap sama keluarga ingat ya. Iya, pasti. Sama pas masak-masak, waktu itu yang paling mengesankan itu saat kita berbagi pengalaman sama cerita gitu, apalagi sama mamanya Niko gitu, Iya. cerita-cerita, terus sama pas ngebantuin Haris masak bikin sate, itu sambil bercanda-canda juga, ketawa-tawa. Udah sih itu aja, sama Asik, ya? pesan ya, sama pesannya untuk kita semua ya, pokoknya jangan sampai saling lupa gitu, harus saling ingat. Iya. Ya kalau bisa ya bisa kumpul-kumpul lah suatu saat nanti gitu. Iya. Itu saja. Oke, yang lain ada pesan terakhir Oh, itu untuk tahun depan? bukan untuk tahun depan sih Om, lebih ke mau ngucapin makasih aja buat tuan rumah yang udah menerima luar biasa nih 9 hari disuguhin, dilayani, diberikan tempat, diberikan kenyamanan juga. Ya alhamdulillah lah masih dikelilingi sama orang-orang yang baik, yang mensupport juga, terus juga teman-teman yang setia juga. Ya masih bersyukur aja sampai detik ini. Yang jelas semoga nanti kita bisa gantian lah gitu lah ya, ganti-gantian, jangan terus-terusan Diko terus yang nyuguhin, bisa ya gitulah, saling sama-sama memfasilitasi gitu dan mensupport gitu. Iya. Ini tuh aja sih Om. Next year amin. Ada lagi yang lain? Enough? Cukup? Cukup. Oke, pemirsa, itulah tadi pengalaman-pengalaman selama 9 hari dari teman-teman anak saya yang dari Bekasi berwisata di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Mungkin tahun depan mereka akan punya program sendiri kalau punya waktu, entah ke Bali, Amin. entah kemana. Kekompakan lebih penting dari segalanya, karena kekompakan itu membuat kebersamaan, selalu kebersamaan. Saya kira itu saja ya. Semoga nanti pulang ke Jakarta, ke Bekasi, selamat sampai tujuan. Amin. Dan jangan pernah bosan untuk datang ke Yogyakarta sebagai kota istimewa. Oke, sampai jumpa dan selamat. My adventure. Agak itu bisa sama aja ya. Agak kurang ya. Nggak apa-apa. APS Sambul. Kalau sih nggak apa-apa. Oke, Kena komunitas guide lagi. oke ya. Thank you ya. Ya, thank you. Ya, selamat. Saya ambil alih sebentar, jadi kita udah mau pulang nih, nggak ada perkenalannya, nanti disambung ya Om ya, kayaknya sama yang sebelumnya. Ini udah di jalan menuju Terminal Giwangan nih, nggak jauh lagi. Ini udah sama bapaknya Niko, Pak Eko, ya sedang menyetir.
sama teman-teman juga ya. Jadi kita berlima, satu di Jogja, satunya sebenarnya 2 di Jogja, cuma yang satu ikut ke Bekasi. Jadi kita berempat ke Bekasi hari ini. Semoga berjalan lancar. Kita juga mau bilang makasih ke tuan rumah yang udah ada di Jogja ini, udah mau menerima, menampung lah ya, sekaligus menampung juga dan menyuguhi setiap harinya. Alhamdulillah. Jangan kapok ya. Iya. Kerja lagi. Wah, nggak kapok. Siapa tahu besok kalau ke Bali ya, Ya, kalau kita bisa bawa 2 mobil, iya betul. Ya kan? Amin. kita berangkat ke Bali, kita apa namanya lihat-lihat Pulau Dewata ya kan. Amin ya Allah. Ya, jadi trip pertama ini alhamdulillah sukses, lancar sampai akhir. Ya, semoga trip kedua nanti bisa jadi ke Bali. Jadi teman-teman stay tune. Semoga ada nanti videonya kita pergi ke Bali. Ya, mungkin udah sekian. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pemirsa. Salam. Makasih banyak ya Om. Salam ya. Ya, salam ya. Sampai jumpa, hati-hati. Salam buat orang tua semua. Dan mudah-mudahan apa namanya bisa kembali lagi ya. Nanti kalau sudah liburan kuliah. Oke? Om nggak ngantor sampai atas ya? Enggak apa-apa. Iya. Oke, yuk. Assalamualaikum.